Ya, selamat sore Pak Kapolsek. Kami di TKP khususnya Penggaron Lor di dekat pintu pam air. Ini saya berharap hari ini Pak Kapolsek sudah mengetahui bahwa ada pelanggaran pasal KUHP 303. Maka kami bersama Germas segera melaksanakan apa yang menjadi instruksi dari Pak Kapolsek. Terima kasih. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan ikut mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Ahmad Robani, penasehat Gerakan Anti Maksiat Jawa Tengah. Kalau disingkat apa Pak ini? Gerakan Anti Maksiat Jawa Tengah. GAM Indonesia, Gerakan Anti Maksiat Indonesia Jawa Tengah. Oh, GAMI kalau gitu ya Pak ya. Ya. Gerakan Anti Maksiat Indonesia Jawa Tengah. Pak Robani, ini kan gerakan ini sudah lama ya. Memerangi maksiat, terutama perjudian ya, terutama judi togel sudah lama. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah kenapa judi togel ini nggak mati-mati? Yang pertama karena memang itu bagian dari kebutuhan masyarakat yang mungkin barangkali dianggap bagian dari adu nasib, sehingga banyak masyarakat terutama yang mungkin imannya lemah, judi togel itu bagian dari upaya untuk mengadu nasib gitu, untuk memperkuat ekonomi, itu yang banyak diyakini oleh para pembeli judi, sedangkan penjualnya adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Ya, tapi kenapa terutama misalnya banyak masyarakat yang tidak setuju, kemudian gerakan anti maksiat ini juga aktif supaya itu diberantas lah ya, perjudian terutama judi togel ini. Alasannya apa Pak? Pertama, kami panggilan jiwa karena bagian dari ormas-ormas Islam yang bergabung di GAMI itu kurang lebih ada 70 ormas, dan bagian dari 70 ormas itu mempunyai visi dan misi, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'rufnya saya yakin di sekolahan, di madrasah, pondok pesantren, di majelis taklim, dan di sekolah-sekolah tidak diragukan lagi. Sedangkan ma'rufnya ini yang mungkin barangkali harus ada kekuatan masyarakat yang mampu untuk pressure. Maksiat lainnya adalah melanggar agama, dilarang agama, undang-undang, atau dilarang oleh negara. Judi togel ini sudah menurut Pak Robani sudah separah apa di masyarakat itu? Informasinya itu kan sangat menggiurkan sekali, baik bandar, baik penjual, eceran, dan pelaku lainnya termasuk pembeli itu kan
mindsetnya digiring bahkan sesuatu impian orang yang biasa beli judi atau togel itu sangat menggiurkan hasilnya begitu. Oke. Pak Robani ini kan organisasinya seprovinsi Jawa Tengah ya, Jawa Tengah itu. Apakah itu merata di semua kabupaten kota atau hanya di tempat-tempat tertentu aja? Kami kebetulan tingkat Jawa Tengah yang alhamdulillah berkat tekanan atau permohonan dari kami Kapolda Jawa Tengah sudah memproses 72 terkait yang sudah ditindak dan ditangkap diproses hukum terkait penjual togel yang ada seluruh Jawa Tengah tentunya. Dan terutama di Kota Semarang ini yang sudah diproses ada di Manyaran, di Kalibandeng, terus di Sampokong, terus di Genuk sendiri itu ada sekitar 12. Seluruh Kota Semarang ada sekitar 32, ditambah di luar Semarang 72 yang sudah ditindak secara hukum. Ya, berarti sekarang gimana keadaannya? Sudah relatif bersih gitu atau masih banyak di masyarakat? Oh, banyak sekali karena itu presentasinya paling baru sekitar 9-8%-nya dari penjudi atau penjual togel yang ada di seluruh Jawa Tengah. Khususnya di basis-basis tengah kota di Semarang, di kota-kota lain itu luar biasa terang-terangan di tempat-tempat umum, bahkan di dekat Masjid Agung Jawa Tengah di Jalan Gajah itu juga terang-terangan dan itu belum ada tindakan apa-apa dari aparat kepolisian. Oh, jadi terbuka gitu ya Pak Robani ya? Ya, biasanya yang ditindak itu masyarakat setempat yang mampu dan berani melaporkan kepada aparat kepolisian atau Satpol PP. Biasanya begitu, Bapak. Iya. Jadi kalau itu terang-terangan di pinggir jalan dekat masjid, itu misalnya RT, RW, lurah itu nggak tahu kayak begitu. Tahu, biasanya itu kebanyakan masyarakat umum itu fasik, nggak mau ambil risiko dan nggak mau berurusan kepada hal-hal yang sifatnya munkar ya. Maka ini tantangan bagi kita semua, terutama ormas-ormas Islam, bahwa amar ma'ruf itu bagian dari ruh suatu organisasi Islam. Maka dari itu lewat mimbar-mimbar saya sampaikan bahwa kalau ma'rufnya itu saya yakin tidak perlu dilakukan lagi ormas-ormas Islam, baik NU, Muhammadiyah, LLDI, C3 dan lain sebagainya. Namun perlu ada penekanan khusus kepada seluruh tokoh-tokoh agama bahwa pentingnya nahi mungkar, melawan kemungkaran. Saya yakin aparat kepolisian tanpa ada peran serta masyarakat biasanya juga fasik atau dianggap itu legal, dibiarkan begitu saja. Itu karena tidak berani atau karena tidak peduli itu? Dalam sejarah di Kepolisian Polda Jawa Tengah yang berani menutup togel satu-satunya adalah Pak Jenderal Khairul Rasyid. Setelah itu perjudian, setelah Pak Khairul Rasyid pensiun dan perjudian mulai marak lagi sampai sekarang. Bukan mungkin barangkali bukan masalah berani atau tidaknya, karena bandar-bandar besar itu diduga di balik layar itu ada oknum-oknum yang ikut serta sebagai backing usaha-usaha maksiat seperti karaoke, seperti perjudian, seperti tempat-tempat esek-esek dan lain sebagainya. Itu biasanya ada oknum. Jadi kalau misalnya kayak judi gitu Pak ya, itu yang diproses hukum itu apa? Pengecer, agen, atau bandar?
Ya, selama ini pengamatan kami dan realitas di lapangan itu paling mengecer ke yang kecil-kecil. Kalau bandarnya, saya kira seluruh aparat keamanan, baik tingkat Polda, Polres, Polsek, seluruh Jawa Tengah paham dan tahu siapa bandarnya. Tapi kenapa kok tidak diambil tindakan? Nah, ini barangkali PR untuk kita semua, termasuk juga Bapak Bambang dan Bapak Bambang Susatyono, bagaimana untuk menyadarkan para penegak hukum mampu dan mau untuk bertindak tegas kepada bandar-bandarnya, bukan kepada pengecernya saja. Jadi kalau pengecernya ditindak, kalau bandarnya tidak, itu percuma ya? Ya, biasanya semua pengecer itu punya big boss, punya agen, dan itu juga ada oknum juga bagian dari ikut kerjasama tindak kejahatan itu. Jadi mungkin sulit diberantasnya karena di situ ada para pihak yang terlibat di dalamnya. Kalau menurut Pak Robani, misalnya taruhlah di Jawa Tengah ini ya, atau di Semarang, itu ada berapa bandar itu? Yang setiap kabupaten kota itu ada bandarnya. Kalau di Jawa Tengah khususnya Kota Semarang itu ada 2 bandar besar. Di Salatiga ada, di Pati ada, di semua daerah ada bandar-bandar besar. Dan itu saya yakin aparat kepolisian pasti sudah tahu karena itu ada intel, ada oknum-oknum yang ikut bermain di situ. Ya, kalau kita misalnya asumsikan bahwa taruhlah pemerintah atau aparat kepolisian itu belum tahu, kenapa teman-teman ini digerakkan yang Pak Robani ada di situ tidak memberi data dan melaporkan itu kepada yang berwajib? Oh sudah, kami sudah. Bahkan kami secara resmi sudah kirim surat dan juga surat terbuka juga diketahui publik bahwa kami bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, dan kami juga seperti setiap aksi-aksi itu kami juga menyertakan data dikasihkan kepada pihak kepolisian. Ya, tapi artinya apakah itu datanya tuh lengkap bahwa menunjuk bahwa ini loh bandarnya, alamatnya di sini gitu, disebutkan nggak? Oh. Ya, sampai RT RW desa kelurahan itu komplit karena itu bagian dari kami juga kerja jaringan. Jadi kami juga ada tim intel, ada tim monitor, ada tim penggerak dan lain sebagainya. Kalau tidak salah kan Pak Robani ini pengacara kalau nggak salah ya, benar? Ya, profesi di samping advokat biasanya juga kami pendakwah, juga sering dipanggil untuk berceramah gitu. Ya, nah maksudnya sebagai advokat kan kira-kira tahu kenapa laporan-laporan itu kok tidak ditanggapi? Yang pertama, sering sekali kami diskusikan secara langsung itu jawabannya simpel, menjaga kondusivitas antar instansi dan lain sebagainya. Karena usaha maksiat termasuk judi ini. Ya, tapi seandainya misalnya ya Pak Robani nanti diminta, ini kan menyangkut nama orang gitu ya, membuktikan itu bisa ya, misalnya si apa ini teman-teman dari gerakan ini. Oh, sangat bisa sekali. Itu semua orang tahu, apalagi polisi pasti tahu karena untuk penegakan hukum yang punya perangkat baik undang-undang, baik personal, baik gorampe itu kan kepolisian. Dan saya kalau polisi mau bisa, karena sudah ada sejarah bahwa Pak Torer Rosid mampu untuk menutup togel ke Jawa Tengah waktu itu. Ya, jadi kalau memang dikehendaki sebenarnya gampang ya, artinya itu kan memang nggak pakai izin Pak, nggak perlu diizinkan itu. Ya, ada perjudian yang diizinkan, tapi setahu saya tempat-tempat yang untuk
jualan judi itu setahu kami belum ada izinnya, karena kemarin sempat di Manyaran itu bersikukuh dia punya izin, tapi begitu kita laporkan di gerbek polisi juga tidak bisa menunjukkan izinnya. Ya kalau izin dari mana? Itu kan KUHP-nya jelas itu bahwa perjudian itu tindak pidana. Sesuai dengan aturan undang-undang, kalau tentang perjudian 303 jelas, tapi di Perda itu kalau usaha judi yang berizin itu juga dilegalkan. Ya, jadi itu bertentangan dengan undang-undang kalau begitu, kalau mengizinkan judi. Iya, makanya itu kan jarang pemerintah yang berani mengeluarkan izin perjudian. Ya, Kalau Pak. kuncinya ada di penegak hukum, yaitu di kepolisian. Ya, ini menurut saya ada dua yang mungkin perlu pelajari lebih lanjut. Kenapa ini agak sulit? Apakah itu banyak melibatkan uang yang cukup besar sehingga banyak juga yang berkepentingan? Banyak beredarnya, karena gini, setiap satu kelurahan itu minimal ada 10 penjual eceran. Kalau satu kecamatan sudah berapa? 100, kalau di Genuk misalnya itu ada 16 kelurahan, sudah 160. Itu per kios itu kalau setor 50.000 aja sudah berapa ratus ribu kali sekian ngecer, itu memang sangat menggiurkan sekali. Ya, terus pertanyaan saya yang kedua, jangan-jangan ini sudah diberantas karena masyarakatnya memang memang bukan hanya tidak peduli, tapi masyarakatnya seneng dan masyarakatnya welcome, artinya bagi masyarakat nggak ada masalah gitu kira-kira. Kami kebetulan punya pengalaman, kami kebetulan waktu penutupan komplek lokalisasi Sunan Kuning dan DBL yang ada di Semarang dan Kendal, kami kebetulan dilibatkan sebagai tim 9. Dan di situ memang banyak sekali masyarakat kecil yang menikmati atas tindak maksiat di situ. Namun dengan perintah dari Kementerian Sosial untuk menutup, pemerintah berani, ya alhamdulillah sampai sekarang ditutup dan tidak ada orang yang di situ maksiat lagi. Maka kesimpulan saya, kalau aparat kepolisian berani menutup, ya insya Allah berdasarkan pengalaman kejadian penutupan lokalisasi SK dan JBL juga pernah Kapolda Jawa Tengah zaman Pak Khairul Rasyid menutup judi togel juga bisa. Kesimpulannya adalah berani nggak kepolisian menutup judi yang ada di Jawa Tengah itu aja. Ya, maksud saya begini, apakah masyarakat yang di kanan kirinya itu yang ada penjualan togel dan sebagainya itu tidak pernah protes, artinya tidak keberatan, sehingga mereka dianggap nggak apa-apa gitu, Pak. Protes cuman biasanya masyarakat biasa itu nggak mau urusan, nggak mau ribet, nggak mau ada masalah. Protesnya biasanya sering mengadu ke kami, baik atas nama LSM atau atas nama Gerakan Anti Maksiat atau atas nama pribadi. Sering sekali dilapori atas ketidaknyamanan hal-hal seperti itu. Bahkan ada satu rombongan 4 orang terdiri dari RT RW, tokoh masyarakat setempat, yang melaporkan kepada kami dan kami tidak lanjuti ke kepolisian. Bahkan ada beberapa RT yang memang resmi menguasakan untuk minta bantuan supaya di tempat RT tersebut tidak digunakan untuk jualan togel, begitu Bapak. Yeah. Jadi bisa nggak Pak diperkirakan kita itu omsetnya itu seberapa besar sebenarnya? Tergantung, biasanya kalau rame itu kan orang beli minimal kan 10.000 minimal, itu satu lembar lah. Satu lembar itu terdiri dari 4 angka, 3 angka, 2 angka ya. Itu minimal 10.000.
Kalau kalau tempat yang ramai itu bisa sampai 5 juta satu malam itu. Jadi belum pernah dihitung ya oleh gerakan ini berapa uang yang beredar itu kira-kira? Secara spesifik belum, tapi menurut keterangan yang menjual itu ya rata-rata orang beli satu orang 10.000 begitu. Ada yang sampai 300.000 satu orang. Baik, Pak Rebani. Jadi kalau begitu kesimpulannya bagaimana? Ini apakah trennya makin membesar gitu ya yang judi ini? Apakah datar-datar saja atau makin membaik sekarang ini? Setelah ada pandemik COVID-19 ini, perjudian khususnya yang ada di Kota Semarang dan di Jawa Tengah itu meningkat tajam. Yang dulunya orang mungkin barangkali satu hari itu di dekat kampung saya, kebetulan orangnya juga kenal baik dengan saya, itu kalau sebelum pandemi itu rata-rata omset penjualannya itu sampai 1 sampai 2 juta. Di pas pandemi ini bisa sampai 5 juta. Jadi justru pandemik justru meningkat. Ini kan agak aneh ini. Iya, meningkat gratis, bisa 100% lebih. Enggak, maksudnya kan uang kan makin sulit. Kenapa makin banyak yang dipakai untuk judi togel? Nah, ini rahasia ilahi. Kalau untuk judi, untuk kemaksiatan itu nggak tahu begitu mudahnya cari uang begitu, Bapak. Gitu ya. Nah, baik. Di korban itu ada beberapa tetangga saya yang mengadu ke kami, Pak tolong bapaknya dikandani untuk beli togel nggak eman, untuk belanja istrinya, untuk sangu anaknya sulit atau eman-eman gitu. Oh, seperti itu. Nah, sekarang melihat kenyataan semacam ini, apa program dari gerakan anti maksiat ini? Ya, GAM selama ini hanya sebagai penyakit masyarakat terdiri dari miras, togel, dan esek-esek itu jelas bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan agama. Maka kami sering menyampaikan lewat radio, TV, dan juga seminar-seminar agar menyadarkan keluarganya, lingkungannya, dan orang lain supaya itu adalah perbuatan yang dilarang dan bisa kena pidana. Sering saya sampaikan di majelis taklim dan di tempat-tempat umum seperti itu. Ya, saya kalau nggak salah lihat berita-berita, lihat gambar-gambar, itu ada apa ya, kayak kegiatan sweeping atau kegiatan apa itu? Dulunya awal-awal ada kompet itu kami program pertama itu ngaji di tempat penjualan togel. Itu sudah dilakukan 3 kali berturut-turut di tempat-tempat tertentu yang sekiranya itu tempat-tempat yang paling vital dan ramai. Namun tidak ada tidak ada perubahan apapun. Dan kami juga sudah melakukan shipping, mengambil BB-BB yang terkait alat kejahatan judi togel itu, dan kami serahkan di kepolisian, biasanya begitu. Namun juga ada yang 62 yang diambrukkan atau dirobohkan oleh Satpol PP itu ya setelah di beberapa hari dibangun lagi. Nah, ini memang harus ada tindakan tegas penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Kalau Satpol PP itu kan hanya penegakan perda saja. Iya. Baik, Pak, turut prihatin situasi kayak begini. Mudah-mudahan masih berjuang terus ya. Mudah-mudahan berhasil, ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.